Kita akan melanjutkan kembali tutorial Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas rumus XLOOKUP. Pada prinsipnya, rumus XLOOKUP ini merupakan pengembangan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan perbedaan antara ketiga rumus ini. Ya, di sini ada area penilaian. Yang pertama adalah dari sisi area pencarian. Rumus VLOOKUP dia akan mencari data secara vertikal, sementara HLOOKUP itu horizontal. Sedangkan untuk XLOOKUP dia bisa mencari secara vertikal ataupun horizontal. Berikutnya adalah hasil. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dia hanya memberikan satu sel, ya. Kalau VLOOKUP itu vertikal, HLOOKUP itu horizontal, hanya satu sel, ya. Sementara kalau misalkan XLOOKUP dia bisa memberikan hasil satu sel ataupun banyak sel yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Yang ketiga, hasil sebelah kiri. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP tidak bisa mengambil data sebelah kiri dari database yang kita cari. Sementara untuk XLOOKUP dia bisa. Berikutnya, sistem pencarian. Baik VLOOKUP dan HLOOKUP, dia mencari data dimulai dari kolom awal, ya, kolom pertama sampai kolom terakhir, atau baris pertama sampai baris terakhir. Sementara kalau misalkan XLOOKUP itu lebih fleksibel. Dia bisa mencari baris atau kolom dari awal ke akhir, ataupun baris atau kolom dari akhir ke awal. Jadi bisa bolak-balik. Berikutnya adalah hapus kolom atau baris. Rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP, dia akan memberikan nilai error ref, ya, apabila ada baris atau kolom yang kita hapus. Sementara untuk XLOOKUP dia tidak error, yaitu rumus masih berfungsi dengan baik. Berikutnya masalah wildcard, ya. Ketiga rumus ini bisa memberikan hasil yang sama. Berikutnya adalah approximate match smaller dan juga approximate match larger. Approximate di sini maksudnya adalah ketika kriteria yang kita cari tidak ketemu, ya, karena ini sifatnya adalah smaller, maka dia akan mencari nilai yang lebih kecil dari kriteria yang kita masukkan. Ya. Sementara untuk yang larger dia akan mencari nilai yang lebih besar dari kriteria yang kita masukkan. Untuk yang smaller, ketiga rumus berfungsi dengan baik. Sementara untuk yang approximate match larger, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP tidak berfungsi dengan baik, ya. Sementara untuk XLOOKUP bisa. Berikutnya adalah mengatasi error NA, ya, not any. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP bisa mengatasi NA dengan menambahkan rumus if error. Sementara untuk rumus XLOOKUP dia tidak perlu menambahkan rumus if error. Dan yang terakhir adalah binary search. Pada intinya ini adalah pencarian secara interval ataupun sistem per blok, ya. Ini fitur baru di Excel. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP dia tidak bisa melakukan itu, sementara XLOOKUP bisa melakukan pencarian berbasis metode binary search. Oke, kita masuk ke pengertian XLOOKUP. XLOOKUP yaitu rumus untuk mencari nilai spesifik di dalam suatu data range untuk menghasilkan data dari value tersebut. Ya, dia ada di versi Excel 2021 ataupun Excel 365. Kategorinya ada di lookup and reference di sini. Ya, di sini. Sintaksnya untuk XLOOKUP dia meliputi 6 sintaks. Yang pertama adalah lookup value, lookup array, return array, not found, match mode, dan search mode. Bila kita lihat sintaks yang ada di XLOOKUP itu mirip rumus XMatch, ya. Yang warna kuning ini sama. Ya. Lookup value ada, lookup array ada, match mode ada, search mode ada. Sintaks-sintaks ini pada prinsipnya sama. Ya. Secara singkatnya untuk lookup value adalah kriteria pencarian, apa yang mau kita cari. Berikutnya adalah lookup array. Ini adalah area pencarian. Lalu return array yaitu tampilkan hasil data, karena XLOOKUP itu sendiri dia akan menampilkan data. Maka dari return array inilah data akan ditampilkan. Ya, berikutnya adalah not found. Not found itu kita bisa berikan pesan error bila data tidak ditemukan, semisal ada pesan error data not found, data tidak ada, dan lain sebagainya. Sementara match mode dan search mode ini sudah dijelaskan secara rinci di rumus XMatch. Jadi bisa lihat videonya di channel ini. Ya, pada intinya adalah ini hasil yang diharapkan. Apakah sifatnya itu mencari data yang sama persis atau mencari nilai yang sama persis atau mencari nilai yang approximate, ya. Di sini ada smaller, ada larger, dan wildcard
pencarian wildcard tadi ada bintang, tanda tanya, terus tilde. Sementara untuk search mode di sini adalah pencarian dari baris atau kolom awal ke akhir, ya, untuk yang sama dengan 1. Sementara untuk yang -1 adalah pencarian dari baris atau kolom akhir sampai ke baris atau kolom awal. Dan yang 2 ini, ya, pencarian dengan metode binary search, ya, yang ini ascending dan ini descending. Untuk 3 sintaks ini, ya, ada tanda kurung buka kurung tutup ini. 3 ini sifatnya adalah opsional atau tidak wajib. Ya, secara default di sini adalah kosong, ya, nilai 0 maksudnya. Sementara untuk yang search mode secara default adalah 1. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus saja. Kita akan membahas, ya, rumus XLOOKUP untuk membuktikan perbedaan-perbedaan yang ada di sini, ya, antara VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Yang pertama adalah hapus kolom. Misalnya saya ingin mencari nama office, ya, atas nama salesman yang mau kita input di sini. Misalkan di sini Charlie, ya, saya ingin mencari office Charlie dari data salesman ini. Kita masukkan rumus, ya, langsung XLOOKUP. XLOOKUP ini adalah sintaksnya. Lookup value-nya adalah Charlie, lalu lookup array-nya adalah nama salesman atau kolom salesman. Kemudian return array-nya. Return array-nya kita mau menghasilkan data yang mana? Kita pilih kolom office, lalu tekan enter. Maka dia akan memberikan nilai sort. Office-nya dia ada sort. Sementara kalau kita memakai VLOOKUP, kita ketikkan VLOOKUP, lookup value-nya adalah Charlie, lalu table array-nya kita pilih ini 3 langsung. Kemudian kolom indeks 6-nya adalah 3. Kita tekan enter. Maka akan memberikan data yang sama, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya contoh saya delete kolom ini, ya. Misalnya saya delete, maka dia akan memberikan nilai error, ya, error ref. Sementara XLOOKUP dia masih berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Oke, saya undo saja. Jadi di sini dia akan error, ya. Saya huruf besar saja. Ini tidak bisa. Berikutnya adalah nilai sebelah kiri. Misalkan saya ingin mencari, ya, nama salesman yang office-nya misalkan West, ya. Ini ya West. Saya cari saja West di sini. Saya akan cari salesman, ya. XLOOKUP. Lookup value-nya adalah West. Lalu lookup array-nya adalah ini office. Kemudian hasilnya adalah ini, ya. Saya tekan enter, maka dia bisa mendapatkan nama salesman Andi yang mana office-nya adalah West. Bagaimana dengan VLOOKUP ataupun HLOOKUP? Dia tidak bisa, kecuali kita menggunakan rumus index match, ya, baru bisa. Berikutnya adalah mencari nilai secara horizontal, ya. Maksudnya adalah misalkan ini saya ingin mencari nilai penjualan di bulan Februari, ya. Misalkan saya masukin di sini Februari. Dan kita gunakan rumus XLOOKUP kembali. XLOOKUP value-nya adalah Februari, lalu lookup array-nya adalah ini. Kemudian return array-nya atau data yang mau ditampilkan adalah ini. Maka ketika kita tekan enter akan mendapatkan hasil 3, yaitu penjualan di bulan Februari itu ada 3. Bagaimana dengan VLOOKUP? Dia tidak bisa, kecuali kita memakai rumus HLOOKUP, baru bisa. Berikutnya adalah data tidak ditemukan. Misalnya saya ada data namanya misalkan, ya, Dumbledore misalkan, ya, Dumbledore. Nah, saya ingin mencari Dumbledore ini apakah ada di data sales, data salesman, ya. Bila tidak ada, tampilkan pesan data tidak ada, seperti itu, ya. Kita coba gunakan dengan rumus XLOOKUP. Value-nya adalah ini. Lookup array-nya adalah kolom salesman. Return array-nya adalah misalkan office, ya. Saya mau mencari office-nya. Misalkan tidak ketemu nama salesman-nya, maka kita masukkan pesan error, yaitu data tidak ada, seperti itu. Nah, pesan error itu ada di sintaks berikutnya, yaitu if not found. Maka ketika kita ketik koma, if not found-nya aktif, maka kita bisa masukkan pesan informasi data tidak ada, misalnya seperti itu. Kita kurung tutup saja, tekan enter, maka akan memberikan informasi data tidak ada. Oke, coba kita menggunakan dengan rumus VLOOKUP, ya. Kita masukkan VLOOKUP
lookup value-nya adalah Dumbledore, lalu table array-nya adalah ini 3, kemudian kolom index 6-nya adalah 3, lalu kita masukin false di sini, kita tekan enter, maka dia akan memberikan informasi NA. Nah, untuk memberikan pesan data tidak ada, kita harus tambahkan di sini adanya rumus sisipan, yaitu if error. Ya, if error, lalu kita masukkan bila error ketemu, maka kita masukkan pesan data tidak ada, seperti itu. Maka dia akan memberikan hasil yang sama dengan XLOOKUP, tapi XLOOKUP dia tidak perlu ada if error. Ya, intinya di situ. Berikutnya adalah sistem pencarian. Seperti kita tahu bahwa rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga XLOOKUP pada dasarnya dia akan mencari data dari baris pertama ataupun kolom pertama sampai ke baris terakhir ataupun kolom terakhir. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau mencari data dimulai dari baris ataupun kolom yang terakhir ke baris atau ke kolom yang awal? Hal ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sementara untuk XLOOKUP dia bisa mencari data dari baris ataupun kolom terakhir sampai ke awal. Kita coba ya. Misalkan di sini ada nama Eri ya. Dan kita ketikkan Eri saja di sini. Saya ingin mencari data dimulai dari baris terakhir ke awal. Saya ingin mengambil data office-nya. Misalkan kita masukkan XLOOKUP. Lookup value-nya adalah Eri. Lalu lookup array-nya adalah nama salesman. Hasilnya adalah saya ingin mengambil office-nya. Ya. Kita tekan enter. Berikutnya adalah kita masukin not found. Not found kita skip saja dengan kasih koma. Kemudian match mode kita skip saja, kita kasih koma. Berikutnya adalah search mode. Search mode-nya saya pilih -1, yaitu search last to first ya. Saya masukkan -1. Kemudian kurung tutup, tekan enter, maka dia akan memberikan office south. Kalau kita lihat di sini Eri yang pertama adalah west, yang kedua adalah south. Dan terbukti rumus XLOOKUP dengan search mode-nya adalah -1, dia mencari data dari baris terakhir ke baris awal ya, bukan dari baris awal ke akhir. Sementara untuk VLOOKUP dia tidak bisa. Berikutnya adalah data range. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dia hanya bisa memberikan, kalau kita lihat di sini dia hanya bisa memberikan satu sel vertikal ya. Ini pun sama HLOOKUP, satu sel horizontal. Sementara XLOOKUP dia bisa memberikan banyak sel ya, baik vertikal ataupun horizontal. Dan kita akan buktikan itu ya. Ini misalnya saya ingin mencari nama Charlie ya, sama nih salesman-nya. Saya ingin mengambil data yang ada di salesman Charlie, yaitu gendernya male, office-nya south, Januari penjualannya adalah 10, 6, 4 dan totalnya adalah 20. Saya ingin mengambil nilai ini semua ya atas salesman Charlie. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumus saja XLOOKUP. Lookup value-nya adalah Charlie, yaitu kriteria yang kita mau cari. Kemudian lookup array-nya adalah nama salesman atau area pencariannya adalah ini. Return array-nya yaitu kita blok dari kolom gender sampai kolom total. Kita tekan enter saja, maka dia akan memberikan data terkait dengan salesman Charlie, yaitu ada male, ada south, ada Januari, Februari, Maret sampai dengan totalnya 20. Ini biar lebih mudah kita lihatnya, tambahkan transpose depannya untuk membalik dari posisi kolom ke baris ya, seperti ini. Jadi rumus XLOOKUP dia bisa memberikan banyak data seperti ini. Bagaimana dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Dia hanya bisa mengambil nilai satu saja, misalkan male-nya ataupun south-nya ataupun penjualannya ya. Ini saya hapus saja, yang penting sudah tahu caranya ya. Ini bisa ya, ini tidak. Berikutnya adalah approximate smaller ataupun larger. Misalnya kita mempunyai data komisi berbasis penjualannya ya. Untuk penjualan 10 komisinya adalah 0,5, 20 adalah 1%, 30 adalah 1,5% dan seterusnya. Dan kita ingin mengambil data yang ada di sini. Taruhlah misalkan kita ada berapa? Misalkan salesman-nya kita masukin contoh saja ya. Ini 20, 30, saya masukkan 25. Untuk sales 25, dia akan mendapatkan komisi berapa? Seperti itu ya. Secara default, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, dia bisa mengambil data ini menggunakan approximate smaller, meskipun
nilai yang ada di sini yaitu 25 tidak ada di antara ini. Tapi dia akan mengambil nilai sebelum 25 tadi. Ya, di sini 25, maka dia akan mengambilnya adalah 20. 20 adalah komisinya 1%. Dia tidak akan pernah bisa mengambil nilai yang lebih besar dari nilai kriteria ini, 25. Sementara XLOOKUP dia bisa mengambil nilai 30 juga, yaitu larger dari nilai 25 ini. Kita coba ya dengan menggunakan XLOOKUP terlebih dahulu. XLOOKUP nilai value-nya adalah ini, lookup value-nya adalah ini, kemudian lookup array-nya adalah ini, ya data sales-nya, kemudian return array-nya adalah ini, yaitu data komisi, ya. Kemudian if not found kita skip saja, match mode kita pilih di sini. Ini adalah approximate match ya untuk dua ini, ya. Kita cari yang smaller yaitu -1. Kita tekan tab, kita kurung tutup saja, kita tekan enter, maka dia akan mendapatkan hasil yang 1, yaitu yang lebih kecil dari kriteria yang kita masukkan. Tadi 25, sementara 25 ada di antara ini, dan karena tidak ketemu dia akan mencari nilai yang lebih kecil yaitu 20. Sementara kita ambil komisinya adalah 1%. Dengan cara yang sama, baik VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu bisa dilakukan, ya. Misalkan kita masukkan VLOOKUP, kriteria salesnya adalah ini 25, table array-nya adalah ini 2, lalu kita masukkan di sini kolom indeksnya adalah 2. Range lookup-nya kita pilih true atau approximate match, ya. Kurung tutup, tekan enter, maka akan memberikan hasil yang sama. Tapi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dia tidak bisa menghasilkan nilai yang lebih besar atau nilai yang mendekati lebih besar dari kriteria yang kita masukkan. Sementara untuk XLOOKUP bisa. Jadi di sini tidak bisa, dan kita akan buktikan untuk XLOOKUP apakah bisa mencari nilai yang lebih besar dari nilai 20 ini, ya. Dengan ketikkan XLOOKUP, lalu lookup value-nya adalah ini, kemudian lookup array-nya adalah data sales ini, kemudian return array-nya adalah komisi, ya. Kemudian if not found kita skip, kita kasih koma saja. Match mode-nya yang tadi kita pilih ini untuk -1 untuk next smaller, sekarang kita pilih yang match mode-nya sama dengan 1 atau next larger, ya. Kita pilih ini, kemudian kurung tutup, kita tekan enter, maka dia bisa mendapatkan hasil 1,5, ya. Kalau kita lihat di sini, saya ingin mencari nilai penjualan 25 akan mendapatkan komisi berapa dengan cara approximate larger. Maka ketika nilai sales 25 tidak ketemu di antara data ini, ya, 25 berarti ada di antara ini, maka dia akan mengambil nilai yang mendekati tapi lebih besar, yaitu 30. Sementara 30 adalah komisinya 1,5%. Jadi disinilah hasilnya. Sementara VLOOKUP tidak bisa. Kasus terakhir adalah case sensitive. Pada prinsipnya, baik rumus XLOOKUP, VLOOKUP ataupun HLOOKUP, dia akan mencari nilai mengabaikan apakah kriteria yang kita masukkan itu adalah huruf besar atau huruf kecil. Kita di sini sudah ada contohnya ya tadi untuk yang sistem pencarian ini, ya. Pencarian dimulai dari baris terakhir, dan kalau misalnya kita masukkan di sini adalah misalkan namanya sama array semua, ya. Dia masih tetap berfungsi dengan baik. Mau array saja itu tetap berfungsi. Array gini saja tetap berfungsi dengan baik. Karena pada prinsipnya XLOOKUP, VLOOKUP dan HLOOKUP mengabaikan apakah kriteria yang kita masukkan itu huruf kecil atau huruf besar. Dia diabaikan. Bagaimana kalau misalkan kita mau mencari yang case sensitive, yaitu tetap memperhatikan apakah teks yang kita cari atau kriteria yang kita cari itu huruf besar atau huruf kecil. Maka kita bisa menggunakan kombinasi rumus XLOOKUP dengan exact, ya. Ini pun sudah dibahas juga di rumus XMatch. Kita akan coba masukkan, misalkan di sini masukkan lagi array, ya. Saya akan gunakan XLOOKUP, ya. Lookup value-nya kita masukin true, ya. True. Lalu lookup array-nya adalah exact. Kita masukkan exact. Teks satunya adalah ini, nama salesman, ya. Teks 2-nya adalah array. Ya, kita ingin membandingkan dua ini. Baru berikutnya adalah return array-nya adalah saya mau mengambil office-nya, ya. Kurung tutup, tekan enter, maka dia akan mendapatkan nilai sort, ya, ini. Bukan yang ini.
Bagaimana dengan rumus VLOOKUP? Untuk rumus VLOOKUP, kita harus menggunakan kombinasi antara rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP dengan choose dengan exact, ya. Maka kita bisa gunakan VLOOKUP, ya. Lookup value-nya sama, true. Kemudian table array-nya kita masukkan rumus choose, ya. Lalu kita kasih kurung kurawal 1, lalu 2. Maksudnya di sini adalah saya ingin membuat data virtual atau tabel virtual yang meliputi 2 kolom. Kolom pertama adalah exact, lalu teksnya adalah ini, ya, teks pertama, kemudian teks keduanya adalah ini untuk dibandingkan. Kemudian data office, ya, kurung tutup, ya. Jadi datanya ini sudah siap, dua kolom. Berikutnya adalah saya masukkan kolom indeks 2, kurung tutup, tekan enter, maka akan memberikan hasil yang sama, ya. Tapi terlalu panjang di sini, ya. Kita harus memakai rumus choose, ada exact juga. Sementara dengan rumus XLOOKUP itu sangat simpel seperti ini. Jadi kalau misalnya kita memahami XLOOKUP, saya rasa tidak perlu kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP untuk kedepannya. Demikian tutorial kali ini. Kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.